Guys, ada pertanyaan menarik nih. Apa pandangan Kristen tentang UFO? UFO atau Unidentified Flying Object atau benda terbang tak dikenal adalah istilah untuk setiap fenomena penampakan benda di langit yang tidak bisa dikenali atau diidentifikasi oleh pengamat. Benda ini tetap tidak teridentifikasi meskipun telah diselidiki. Asal istilah UFO dikenalkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat atau UASF pada tahun 1953 untuk merujuk pada benda-benda yang terlihat di langit tetapi tidak dikenal asalnya. Coba kau lihat video-video yang mereka katakan itu UFO. Semua pendek-pendek, cuma bikin penasaran saja, bah. Aku belum pernah lihat video-video katanya alien. Sekarang aku dan teman-temanku main gaple sama mereka tuh. Begini kawan, mau ada UFO atau upil, EGP saja. Emang gua pikirin. Itu sama sekali tak mengubah iman dan kebenaran Alkitabku. Malahan, makin membuktikan kebenaran Alkitab. Nih, baca Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Tuh, hebat kan Alkitabku? Hei kawan, biar pertobatanku masih meragukan, masih bergaul sama tukang main gaple, tapi imanku kokoh di dalam Yesus. Kalau sampai kau tak percaya, ku tempeleng kau. Bang, tidak boleh begitu. Buktikan dong abang sudah Kristen. Sudah begini saja, soal UFO, mari kita ikuti penjelasan akademis dari Pak Kiai Jenderal Ikim. Loh kenapa monyet? Karena kamu sudah lompat, berpindah-pindah topik. Satu belum kelar, kamu sudah pindah topik yang lain. Itulah kalian. Yang ada di LC itu, yang orang-orang Islam itu. Makanya saya kenapa aku monyet Islam. Tapi dia tersinggung, dia keluar. Nah, saya tunggu malam ini masuk nggak? Ternyata juga nggak berani masuk. Saya mau kejar terus sama dia itu. Nah itu Pak Heri. Jadi apa yang kita bicara malam hari ini itu semua data yang Pak Heri tunjukkan itu 2 SKS itu luar biasa. Ini pelajaran yang sangat baik dan gratis. Tinggal orang mau buka diri, mau pelajari apa enggak. Jangan masuk hanya akal ya, ngotot. Bang? Masuk akal, Pak. Semua itu kan masuk akal. Tinggal orang mau buka diri, mau nerima apa enggak. Cuma lucunya Celakanya gini, Pak. orang tidak mau terima. Iya. Jadi gini, Itu. mereka itu menghina kita, anti teknologi, tapi mereka percaya bahwa bumi didukung sama ikan paus begini. Nah iya. Coba bayangkan. Ikan paus menopang bumi. Dari mana ceritanya? Singa bersin keluar Singa bersin keluar kucing. gajah Tepok digeletek-geletek. pantat gajah keluar sepasang babi betina dan babi jantan. Berarti gajah itu Aduh. najis. Haram. Aduh. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah wahyu kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu pi geletek ekor gajah. Pi tempat gajah, geletek ekor dia biar gajah ni rasa geli. Jadi Nabi Nuh pun pi geletek ekor gajah. Bila dia geletek ekor gajah, daripada ekor gajah tu keluar seekor babi betina. Sudah ustaz lagi pelik ni. Geletek ekor gajah tu keluar babi betina. Bila keluar babi betina lihat duk melahap kotoran-kotoran tak ada duk atas kapal. Najis ada atas kapal, kawan tu hak jom makan. Gimana? Yang Saya gitu-gitu bingung. percaya? Mereka Oke, percaya, ini ada- Pak. Iya, lucu ya. Lucu sekali. Hari itu kiamat. acaranya- Hari kiamat nanti Allah datang katanya di hari kiamat menampilkan betisnya. Loh, kok tidak utuh? Kenapa betis yang ditampilkan? Badannya kemana? Matanya kemana? Tangannya kemana? tangannya kanan semua, Pak. Kan udah Nah dibahas. itu buktikan aja dong. Kenapa kita mengatakan Allah punya tangan dan tangan Allah kanan semua? Kenapa kita mengatakan Allah tangan kanan semua? Punya tangan tapi tangannya kanan semua. Karena dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Mudah gitu, simple kan. Oke, saya mau menjawab pertanyaan bagus ya di live Ini channel. orang kita tak tahu jawab, cara yang paling mudah adalah mengamuk. Lepas itu dia tak tanya. Oke, saya mau menjawab pertanyaan yang bagus, luar biasa, dan ilmu pengetahuan itu penting ya. Pak Ikim,
Ini ya, Hmm. Pak Ikim, saya mau nanya pandangan kekristen mengenai keberadaan UFO atau UFO. Apa ya Pak Ikim? Wah, menarik sekali. Baiklah, saya akan menjawabnya. Sebentar, saya tutup. Ini UFO ini kan piring terbang. Iya, piring terbang, Pak. Di rumah orang-orang yang suka berantem itu piring terbang, Pak, ada, Pak. Oh ya itu, yang mau cerai, mau kawin lagi. Yang mau cerai, mau kawin lagi itu suka piringnya terbang sendiri, Pak. Iya, UFO itu ada itu, Pak. Dan yang nggak bilang-bilang kepada istrinya gitu loh. Nah, itu dia. Nah, itu UFO-nya itu benar. Tak tunjukkan. Tapi bagus, kita perlu, saya langsung belajar dengan cepat tadi, langsung ketemu ya. Pandangan saya mau tanya tentang UFO. Lebih gampang UFO. Ya, jadi begini. Sikap Kristen terhadap fenomena UFO sebaiknya jangan dibangun di atas sebaiknya dibangun di atas 3 hal. Keterbukaan terhadap fakta, tapi kehati-hatian rohani dan dasar teologi yang sehat. Perhatikan Saudara, untuk hamba-hamba Tuhan semua. Saya ini prinsipnya. Terbuka. Kalau memang ada, ya sudah memang ada, tapi kehati-hatian dalam hal rohani. Lalu dasar teologi yang sehat. Ada UFO nggak ada UFO, iman saya nggak berubah. Sekalipun ada makhluk alien, tidak mengubah iman saya. Pak King, apakah begitu juga Pak? Sama. Ya. Terus area 51 Ya, 51. Ada nggak ada saya nggak pusing. Jadi pertama jangan langsung percaya ya. Tapi juga tidak anti fakta. Nah, ini menarik ini. Ya. Jangan langsung percaya tapi tidak anti fakta. Nah, oke. Lalu jangan langsung ngomong oh itu setan. Ya. Sikap Kristen yang ideal itu tidak gullible atau tidak mudah percaya gitu. Karena itu tadi ujilah segala sesuatu, tidak paranoid juga dan tidak anti science. Ingat ya. Alkitab justru suruh menguji. Ini lihat, ini andalan saya nih. Apa itu? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya kita uji. Ada alien, apa sikapnya kita? Itu tidak membuat saya meninggalkan Alkitab. Justru saya lihat, wah Tuhan itu pencipta alam semesta. Salah satunya adalah ternyata ada alien. Kan gitu. Masuk akal nggak Pak? Kan gitu aja. Ya. Ngapain kita goncang imannya kan gitu. Betul. Oke. Kemudian bedakan antara fenomena fisik dan tafsir spiritual. Banyak orang Kristen jatuh ke dalam 2 ekstrem ini. Ekstrem pertama, semua UFO dianggap setan kan gitu. Terutama ya Pentakostal karismatis tuh. Padahal bisa jadi fenomena atmosfer, drone militer, ilusi optik, teknologi eksperimental, Ya, salah bisa aja. identitas. Enggak apa-apa, uji semua. Tapi sekali lagi ada nggak ada tidak mengubah iman saya, malah memperkokoh iman saya. Wah ternyata Tuhan menciptakan ada alien kok diem-diem aja sih. Iya. Karena kita fokusnya untuk manusia. Santai aja. Nah, ekstrim kedua. Semua UFO dianggap bukti alien superior yang akan menyelamatkan manusia. Ini juga berbahaya karena bisa berubah menjadi semacam spiritualitas baru atau pseudo religion. Nah, Kristen perlu membedakan fenomena objektif, interpretasi manusia, dan klaim spiritual. Keren ya, saudara. Nah, Alkitab tidak membahas UFO secara spesifik, Pak. Yang bertanya, Pak, siapa? Zionis Islam. Tidak ada ayat yang secara jelas mengatakan UFO 1 ayat 5 gitu. Ya, ada. Nggak ada. Kecuali Blangkon 7 ayat 17. Nah, itu ada. Itu ada itu. Yang anjing kembali kepada muntahannya sendiri. Nah, itu Zuma 7 ayat 15. Itu ada itu. Nah, kemudian beberapa orang nafsir cocokmologi dihubungkan dengan Yeskiel, dengan kereta api, tiang awan, penglihatan nabi itu alegoris, terlalu alegoris. Ya, dengan pesawat aliennya, tetapi lebih spekulasi kok itu ya, bukan eksegesis Alkitab. Nah, kita biasanya kan pakai bahasa simbolik dan visioner ya. Tapi bukan laporan teknologi modern loh itu, hati-hati. Bukan laporan bahwa nanti akan ada UFO gitu.
Pak, boleh baca Pak yang 4 jika ada kehidupan lain? Seandainya Ya, ada. jika ada kehidupan lain di alam semesta, iman Kristen tidak otomatis runtuh. Nah, terus Pak? Banyak teolog Kristen berpendapat kalau suatu hari ditemukan kehidupan cerdas lain di luar bumi, itu tidak otomatis menghancurkan iman kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta seluruh alam semesta, bukan hanya bumi. nah ini dia yang saya bilang tadi Pak. Kalau seandainya UFO itu ada, oke ya, maka iman saya nggak goncang. Tapi apa? Wah, ada, ternyata Tuhan menciptakan mereka juga kan alam semesta. Maka dari itu kan di Alkitab mengatakan gini, tidak semuanya dicatat kan Pak? Masih ingat nggak Pak? Ayat berapa itu Pak kalau boleh bantu? Masih banyak yang tidak tercatat. Ya. Kalau toh ketahuan ada UFO, nah yang tidak tercatat itulah yang dimaksud. Dan itu saya terima. Oke. Terus jangan membangun doktrin dari konspirasi. Sebagian komunitas Kristen ya menghubungkan UFO dengan akhir zaman, Nephilim lah, chip antikris atau agenda global lah. Itu kan terlalu apa ya? Nah, masalahnya, silakan Pak baca masalahnya. Ya, sampai di mana tadi? Sampai di situ. Masalahnya Pak, itu masalahnya. Ya. Shalom, sebentar. Saya sapa dulu Pak Abram. Shalom Pak Abram. Ya, shalom. Shalom. Abram. Pak King, maaf Shalom, nih shalom. telat gabung ya. It's okay, Ya, it's okay. Bapak ternyata saya kira alien masuk karena kita lagi bahas UFO Pak. Iya, makanya saya langsung masuk Pak. lanjut Pak King. Lanjut ya. Ya, oke. Kita selesaikan dulu. Oke. Jadi masalahnya Masalahnya. banyak klaim seperti itu tidak punya bukti kuat dan sering memakai ketakutan sebagai dasar. Yesus sendiri mengingatkan agar orang percaya tidak mudah disesatkan sensasi dan rumor. Begitu. Nah, fokus utama Kristen itu tetap Injil kok. Pak Heri tadi nanya ayatnya, Yohanes 21 ayat 25. Bunyinya apa Pak? Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itu dia Yohanes berapa Pak? Sorry ulangi. 21-25. 21 saya taruh di ini ya, live chat ya, supaya saudara belajar sama-sama. Yohanes mana dia? 21-25. Yohanes 21-25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, nggak cukup tak iya. Oke ya. Makanya agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Wah, nggak cukup. Tahu ya? Maka dari itu ada UFO, nggak ada UFO, saya nggak masalah. Kalau toh ada UFO, ya itu tadi yang tidak tercatat tadi Pak Zionis Islam ya. Ya, fokus utama Kristen, silakan Pak. Fokus, Ya. Apapun realitas UFO nantinya, keselamatan manusia tidak berubah. Inti Injil tidak berubah. Panggilan untuk hidup kudus dan mengasihi sesama tetap sama. Oh, keren ya. Kemudian lalu Pak, fenomena misterius boleh diteliti, tetapi jangan sampai menjadi obsesi, menggantikan iman, atau membuat orang lebih tertarik spekulasi daripada kebenaran dan kasih. Nah ini film-film Hollywood, orang-orang Amerika itu begini Pak, terjatuhnya di sini gitu loh. Ringkasnya Pak, penutup. Ya, sikap Kristen ideal terhadap UFO, terbuka terhadap penelitian ilmiah, tidak anti-sains, tidak mudah percaya teori liar, tidak langsung menganggap semua supranatural, tetap kritis, dan tetap berpusat pada Tuhan, bukan sensasi. Nah, itu Pak penutup kita. Keren ya, Pak Zionis. Luar biasa. Saya sudah menjawab, kiranya
bisa menjadi berkat bagi saudara. Nah, beda sekali dengan Islam tadi ya. Tak ulang lagi ya, saudara. Tak ulang lagi, singkat saja. Yang mengatakan, ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas. Bukan karena uap. Bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu. Karena uap panas, kemudian turun hujan. Untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Tuh kan. Kalau kita Kristen juga mengakui Pak, hujan itu ciptaan Tuhan. Cuma kita meneliti bagaimana prosesnya hujan. Membuat kita semakin kaget. Beda jauh. Maka dari itu mereka tidak boleh namanya berapologetika pakai otak itu nggak boleh. Ini contohnya yang ngajarin apologetika bukan pakai otak tapi pakai otot. Namanya Abdul Somad. Perhatikan ini ya. Kenapa sembahyang dalam Islam itu 5 kali? Saya pernah ditanya orang, Ustaz Somad, iya, kenapa sembahyang itu 5 kali? Kata saya, memang udah dari dulu zaman Nabi 5. Jangan banyak tanya masuk neraka. Matanya. Jadi kalau kita ditanya orang, kita tak tahu jawab, cara yang paling mudah adalah mengamuk. Lepas itu dia tak tanya orang, kita tak tahu jawab, cara yang paling mudah adalah mengamuk. Lepas itu dia tak tanya. Keren ya guys pendopo apologetika IKIM. Setiap ngaji kami diajar untuk menyelidiki, bukan menghakimi dengan dalil dangkal. Guys, terus ikuti pengajaran eksegetis IKIM. Fardu Ain klik subscribe, komen yang berbobot, like dan share ya guys. God bless you.